Bab 1472, Penyergapan. Pagi selanjutnya, Xiao Yan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya. Matanya menjelajahi 9 musim semi yang tenang. Hari ini, mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan, sudah waktunya. Kita harus bergerak. Dokter peri kecil terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan sebelum berbicara. Iya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air 9 tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi mata air 9 tenang, dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Cailin, kamu bisa bersantai dan berlatih. Tempat ini adalah markas suku Pithon Serene Deep Ground. Yao Ming telah menetapkan area ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirim para ahli untuk menjaganya. Anda tidak harus diganggu. Anda harus kembali ke paviliun bintang jatuh setelah keluar dari retret Anda. Mulut Xiao Yan bergerak. Suara lembut yang dibungkus oleh Douqi ditransmisikan ke mata air 9 tenang. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Guyuran, suara percikan air dipancarkan dari dalam mata air 9 tenang segera setelah Xiao Yan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar jauh di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air 9 tenang. Ada kedipan batu api khusus di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar sejak dia memasuki musim semi 9 tenang ini. Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar mata air 9 tenang. Bagian bawah itu bukanlah tempat Yao Ming disegel. Sebaliknya, itu di suatu tempat yang lebih dalam, tetapi bahkan Xiao Yan, yang memiliki perlindungan api surgawi, tidak berani pergi sejauh itu. Meskipun perasaan dilindungi cukup bagus, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tapi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik. Mata ular 7 warna perlahan berkedip saat Cailin segera mengayunkan ekornya. Tubuhnya yang besar disertai oleh gelombang air saat dia dengan cepat bergegas ke dasar mata air 9 tenang. Saudara Xiao Yan, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukkannya terlebih dahulu dan merasakan fluktuasi spasial. Maka kita akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka. Yao Ming tersenyum saat dia menyarankan sebuah ide kepada Xiao Yan saat dia berdiri di depan sebuah aula besar. Iya? Xiao Yan mengangguk. Aku secara pribadi akan menemanimu kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah kami jauh lebih rendah dari suku Heaven Demon Phoenix, kami akan dapat menghentikan mereka dari memenuhi misi mereka selama kami dapat mengalahkan 3 Phoenix Heaven Demon. Yao Ming menunjuk ke 6 sesepuh di belakangnya saat dia berbicara. Mata Xiao Yan melihat ke atas. Hanya ada satu pria tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya, tetapi pria ini hanyalah seorang perantara Ban Sheng. 5 sisanya hanya sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Sepintas, jelas bahwa barisan ini lebih rendah daripada barisan suku Heaven Demon Phoenix. Saudara Xiao yang seharusnya tidak menyalahkanku. Yao Xiaotian dan penatua pertama membuat suku Pithon 9 tenang Deep Ground kami dalam keadaan yang menyedihkan. Yao Ming menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku Pithon 9 tenang Deep Ground. Paling tidak, mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix. Haha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming?
Sudah bagus bahwa Anda bersedia membantu. Xiao Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia melirik dokter peri kecil dan King Lin di sampingnya. Mungkin masih ada kesenjangan besar antara kedua wanita itu dan kelas Ban Sheng meskipun mereka berlatih selama periode waktu ini, tetapi jika mereka mau bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Dou Zone yang cocok untuk mereka. Mereka bahkan hampir tidak bisa bertahan saat menghadapi ahli Ban Sheng. Mereka bisa dianggap banyak membantu. Sudah waktunya, kita harus bergerak. Yao Ming tersenyum. Tangannya tiba-tiba melambai ke ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu, dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Ayo pergi. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah melihat ruang terbuka. Dia memimpin untuk segera melangkah ke celah. Dokter peri kecil dan Qin Lin mengikuti dari belakang. Semua sesepuh yang tersisa, saya akan menyerahkan Pithon 9 tenang Deep Ground kepada Anda semua selama periode waktu saya pergi ini. Yao Ming berbicara kepada beberapa orang lain di sampingnya dengan suara yang dalam. Dipahami. Beberapa sesepuh dengan cepat menanggapi dengan nada hormat setelah mendengar informasi ini. Kita juga harus pergi. Yao Ming mengangguk setelah mendengar mereka menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil langkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai perlahan menghilang setelah orang terakhir memasukinya. Akhirnya, itu menghilang dari pandangan. Alam kosong benar-benar sunyi. Fluktuasi spasial yang sangat intens kadang-kadang dipancarkan dari ruang hitam. Banyak retakan muncul seperti mulut besar yang ganas. Sebuah permukaan retak dari kekosongan yang tenang. Banyak sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam pekat ini. Seberapa jauh tempat ini dari pintu masuk suku Heaven Demon Phoenix? Xiao Yan menoleh. Dia memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya. Haha, santai, mata-mata yang aku tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial pada dirinya. Oleh karena itu, saya dapat merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Jika mereka melakukan perjalanan dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di area itu. Yao Ming tersenyum. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya, dia membukanya kembali dan melihat ke utara. Ayo pergi. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas ke depan. Aliran spasial kacau yang liar dan ganas secara otomatis menghilang setelah masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Dou Sheng, aliran kacau yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Mengikuti, Xiao Yan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Tempat ini dekat dengan ruang di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk. Yao Ming akhirnya berhenti setelah bolak-balik melalui dunia kosong selama setengah jam. Dia melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Xiao Yan melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit. Dia berkata, arus kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita. Haha, kalau begitu, kita harus menunggu mangsa kita muncul. Yao Ming tertawa. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia telah duduk. King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Heaven Demon Phoenix menerobos jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur dalam dunia kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang luar biasa gelap ini. Segera setelah itu, ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao yang tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis retak spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retak perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar.
3 orang berdiri di tempat pemimpin kelompok yang terdiri dari 20 orang lebih ini. Tatapan yang tersisa yang melihat punggung pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku Ancient Void Dragon. Oleh karena itu, tidak boleh ada orang yang melakukan kesalahan. Jika tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara 3 individu. Nada suaranya sedingin es dan dipenuhi dengan aura agung. Wanita ini mengenakan gaun merah. Dia tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus berkumpul bersama. Aura jahat melonjak darinya, menyebabkan kedua sesepuh di samping mengambil langkah menjauh tanpa ada yang memperhatikan. Kami akan mematuhi perintah Grand Elder. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya, yang merupakan individu yang sangat kuat, tidak berani menyela tangisan dingin orang ini. Semua dari mereka buru-buru menanggapi dengan nada hormat. Ada 2 wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Salah satunya secara alami Feng King Er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan, sementara yang lain adalah Jiu Feng, yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita berjubah merah itu. Mereka tidak berani meremehkannya. HMPH, Naga Void kuno, tidak disangka hari ini benar-benar datang. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu, saya akan sepenuhnya menghilangkan suku Anda dari dunia ini. Wanita berjubah merah itu tertawa dengan agak suara jahat yang tajam. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin berhembus dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan seperti meteorit. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Xiao Yan, yang duduk di dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh, tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat ke wajah mereka. Persiapkan dirimu. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba. Bab 1473, melawan 2 orang suci sendiri. Alam kosong benar-benar sunyi. Aliran spasial yang kacau melonjak, menyembunyikan bahaya fatal. Suos! Suara deru angin yang memekakkan telinga tiba-tiba ditransmisikan di tengah kesunyian. Sekelompok besar cahaya muncul dari kegelapan di kejauhan. Setelah itu, ia tiba dengan kecepatan cepat. Angin liar dan keras yang diaduknya menyebabkan bahkan aliran spasial yang kacau terkoyak. Kakak perempuan, 3 pulau naga besar telah menyerang Pulau Naga Timur. Jika mereka mendapatkan bantuan kita, mereka seharusnya bisa mengalahkan Pulau Naga Timur. Seorang tetua berjubah hitam di samping wanita berjubah merah terkemuka perlahan membuka mulutnya. Suaranya sangat serak karena semacam kekuatan isap tiba-tiba menyebar dari mulutnya. Orang ini bernama Kun Huang. Banyak lawannya telah dimangsa olehnya setelah ditangkap. Reputasinya yang ganas sangat terkenal. Banyak ahli akan gemetar ketakutan setelah mendengar namanya. Tidak perlu terburu-buru seperti itu. Kami akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain sedikit lebih lama. Semakin banyak kematian semakin baik. Mata wanita berjubah merah itu berkedip saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, 3 pulau naga besar yang meminta bantuan kita adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Penatua lainnya dengan wajah agak teduh juga tertawa dengan cara yang aneh. Dia adalah Ying Huang dari Heaven Demon Tree Phoenix. Setelah kita menyelesaikan Pulau Naga Timur dan memperoleh garis keturunan Naga Phoenix, hanya masalah waktu sebelum 3 pulau naga besar dilenyapkan oleh kita. Wanita berjubah merah itu tertawa samar.
Dia melambaikan lengan bajunya dan baru saja akan mempercepat ketika rasa bahaya tiba-tiba bergemuruh di dalam hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi, gelombang demi gelombang pilar Douki yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar-pilar ini sangat tajam. Mereka menembak ke dalam kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, menyebabkan pekikan yang menyedihkan meletus. Siapa kalian makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami? Kamu mencari kematian! Wanita berjubah merah tiba-tiba pulih pada saat ini. Dia segera menjadi marah setelah melihat suku Heaven Demon Phoenix menderita kerugian besar dalam sekejap. Tangannya tiba-tiba meraih aliran spasial yang kacau di bawah. Ruang di tempat itu menjadi terdistorsi. Sebuah bang terdengar saat aliran spasial yang sangat kacau meledak karena dia. Haha, jika kami pengecut, mengapa kami mencegat suku Heaven Demon Phoenix MU? Tawa keras tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba berpisah. Segera, sesosok bergegas keluar dari sana. Akhirnya, itu muncul di depan suku Heaven Demon Phoenix. Kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar. Surga Setan 3 Phoenix. Sudah ratusan tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Kamu siapa? Mata Feng Huang mengandung niat buruk saat mereka menatap Yao Ming yang muncul di depannya. Dia mengerutkan kening dan matanya segera menjadi gelap dan serius. Yao Ming, kamu masih hidup. Itu sebenarnya iblis tua itu? Bukankah dia kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Kun Huang dan Ying Huang terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Huang. Hehe. Bahkan kalian tiga iblis tua belum mati. Kenapa aku bisa mati dengan mudah? Yao Ming tertawa. Terlepas dari alasan untuk hidup, kamu benar-benar menjadi lebih berani. Sepertinya suku Pithon Nines Rene Deep Ground terlalu nyaman selama tahun-tahun ini. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melangkahi suku saya hanya karena kami berada di peringkat yang sama? Feng Huang menatap Yao Ming dengan ekspresi gelap dan dingin. Nada suaranya sangat menyeramkan. Haha, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Sebuah tawa samar tiba-tiba dipancarkan dari belakang Yao Ming. Ruang di sampingnya sedikit berfluktuasi saat sosok perlahan muncul di depan semua orang. Kamu siapa? Ekspresi Feng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang satu Dou Sheng yang maju. Xiao Yan, Feng King Er dan Jiu Feng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah terkejut setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. Xiao Yan? Kamu adalah pelaku utama yang mencegah suku Heaven Demon Phoenix kami mendapatkan buah asal naga Phoenix, Xiao Yan. Ekspresi Feng Huang menjadi sangat suram setelah mendengar seruan ini. Dia menatap Xiao Yan, menggertakkan giginya, dan mengajukan pertanyaan. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak melirik Jiu Feng dan Feng King Er. Keduanya sedikit gemetar saat dia melakukannya. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Kekuatan Feng King Er tetap stagnan. Kemungkinan ini adalah gejala sisa dari peningkatan kekuatannya setelah berganti tulang. Jiu Feng, di sisi lain, telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun. Hanya ada satu langkah antara dia dan kelas Ban Sheng. Jelas, kepala suku masa depan dari suku Heaven Demon Phoenix ini memiliki bakat yang hebat. Hah! Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum menghembuskannya perlahan. Matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Dari tampilan situasinya, jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk. Yao Ming, apakah Anda ingin memulai perang habis-habisan antara suku Pithon 9 Tenang Deep Ground dan suku Heaven Demon Phoenix? Feng Huang berteriak dengan suara sedingin es. Saya tidak punya pilihan. Saya juga diundang untuk membantu,
Tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya membantu Pulau Naga Timur. Yao Ming merentangkan tangannya dan tertawa. Dia bukan orang biasa. Mustahil baginya untuk ditakuti oleh Feng Huang. Reputasinya yang ganas tidak menimbulkan banyak ancaman baginya. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang. Xiao Yan tersenyum saat dia memberi mereka pilihan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami berbalik? Selain itu, bahkan jika kita benar-benar kembali, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan terjadi di Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar kemungkinan sudah mengelilingi Pulau Naga Timur. Pada saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun. Feng Huang yang berwajah teduh itu berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar klaim ini. Tidak disangka ketiga pulau naga besar itu begitu cemas. Mereka sudah menyerang. Kamu harus keluar dari dunia kosong ini sekarang. Kalau tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu kepada suku Heaven Demon Phoenix. Dia mengangkat kepalanya dan mengancam mereka dengan suara tenang. Feng Qing'er dan Jiu Feng berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Orang ini menjadi sombong dalam 2 tahun mereka tidak bertemu. Harus diketahui bahwa ada total 3 sesepuh agung dalam perjalanan ini. Mereka semua memiliki kekuatan Dou Sheng yang asli. Mereka adalah puncak keberadaan dunia ini. Anak muda, ibumu bahkan belum lahir saat orang tua ini mendominasi benua Dou Qi. Kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak sopan. Dou Qi yang mengerikan langsung meletus dari tubuhnya seperti badai. Membunuh! Wajah Feng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh diludahkan dari mulutnya. Meskipun dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yao Ming agak melampaui dia, masih ada 3 Dou Sheng elit di pihak mereka. Di sisi lain, pihak lain hanya memiliki 2 Dou Sheng. Mereka memegang keunggulan di Lineuk ini. Bagaimana mereka bisa mundur begitu saja hanya karena seseorang menyuruh mereka? Haha, baiklah, raja ini akan menguji apakah Sky Demon Tree Phoenix Emu telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Yao Ming mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas keluar. Aku akan melawanmu sendiri. Zhu Yi, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lain untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Feng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera, gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati seseorang bergetar mulai menyapu. Hanya satu dari kalian yang tidak akan bisa memblokirku. Kalian berdua harus bertarung bersama. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Kun Huang. Cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tinju yang berisi angin pemusnahan dilempar tanpa ampun. Melahap dunia. Ekspresi Kun Huang berubah ketika dia merasakan serangan kuat Xiao Yan. Dia melebarkan mulutnya dan uap hitam keluar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi mulut ganas setinggi 1000 kaki yang berusaha menelan tinju Xiao Yan. Nafsu makanmu sangat besar. Hati-hati kembung. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini. Lengannya bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dihancurkan dengan paksa. Kekuatan yang tersisa mengalir ke tubuh Kun Huang. Mengerang. Kun Huang mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Mereka berdua adalah Dou Sheng bintang 1 yang maju, tetapi kekuatan bertarung Xiao Yan sangat kuat. Kakak kedua, Ying Huang, yang berencana berurusan dengan kelompok dokter peri kecil,
sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim terbang kembali oleh pukulan Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Akhirnya, dia muncul di samping Kun Huang. Matanya berhati-hati dan gelap saat mereka melihat Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan cepat habisi dia. Kun Huang sedikit ragu setelah mendengar saran ini. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengangguk. Setelah pertukaran tadi, dia mengerti bahwa kekuatannya tidak bisa menandingi Xiaoyan saja. Ini telah menyebabkan dia merasa sedikit tertahan. Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi agak pucat saat mereka menyaksikan adegan ini dari jauh. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas. Dou Sheng, apalagi, dia adalah seorang Dou Sheng yang lebih kuat dari Elder Kun Huang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin orang ini bisa meningkat begitu banyak dalam waktu 2 tahun? Sementara mereka mencoba yang terbaik untuk melampaui Xiaoyan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak lagi dapat melihat punggungnya. Ini merupakan pukulan besar bagi mereka berdua yang cukup bangga. Aduh! Dua tangisan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Tubuh Kun Huang dan Ning Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia, setengah binatang dalam sekejap mata. Gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas keluar dari tubuh mereka seperti badai mini. Mereka dengan paksa menyebarkan aliran kacau dalam radius 100.000 kaki. Haha, jadi bagaimana jika ada 2 Dou Sheng? Hari ini, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan 2 Dou Sheng kepadaku. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawanya seperti guntur. Raksasa emas melangkah melalui udara kosong dengan sikap sombong. Bab 1474, Penekanan Mutlak. Anak muda, kamu mencari kematian. Wajah Ying Huang berkedut setelah mendengar tawa keras Xiaoyan. Dia akhirnya tertawa dalam kemarahan yang luar biasa. Mereka berdua telah menjelajahi benua Douqi tanpa tantangan selama bertahun-tahun. Semua orang tahu tentang reputasi ganas mereka. Tidak terduga bahwa seorang pemuda benar-benar akan berpikir untuk menginjak kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh harga diri mereka. Kakak kedua, mari kita serang bersama dan bunuh dia. Ying Huang mengulurkan lengan dari lengan bajunya dan membentuk cakar elang hitam gelap yang menyeramkan dengannya. Cakarnya panjangnya 5 kaki dan tampak seperti pedang panjang yang tajam. Ada sedikit lengkungan saat kekuatan menakutkan diam-diam berkumpul di tepinya. Kun Huang di sampingnya mengangguk dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata ini. Uap hitam melonjak di sekelilingnya, membentuk pusaran aneh. Ini adalah skill ultimate unik mereka, Devouring Spiral. Dengan pusaran ini melindungi tubuh mereka, mereka tidak akan menerima kerusakan sedikit pun. Itu dianggap sebagai pertahanan mutlak yang sebenarnya. Cakar iblis pemisah hebat, tubuh Ying Huang bergerak. Sepasang sayap yang lebarnya belasan kaki terentang di belakangnya. Dalam sekejap, dia muncul di atas Xiaoyan. Cakar hitamnya yang besar tiba-tiba menekan ke bawah. Angin tajam menyegel udara di sekitar Xiaoyan. Setelah itu, dia dengan kasar meraih kepala Xiaoyan. Perut darah Kun Huang. Kun Huang juga melepaskan skill Dou yang kuat saat Ying Huang menyerang. Uap hitam keluar dari tubuhnya. Ini dengan cepat membentuk gumpalan hitam aneh yang lebarnya beberapa ribu kaki di bawah Xiaoyan. Sepintas, itu tampak seperti perut yang sangat besar. Sebuah lubang besar dibuka di bagian atas perut, tampak seperti mulut ganas besar yang menggigit Xiaoyan dengan liar. Sepertinya perutnya berencana untuk menelan Xiaoyan. Keduanya bekerja sama dengan cara yang luar biasa saat mereka menyerang. Satu menyerang dari atas sementara yang lain menyerang dari bawah. Mereka benar-benar menutup semua rute pelarian Xiaoyan. Apalagi serangan mereka sama-sama mematikan.
Mereka bahkan tidak memberi Xiao Yan sedikit pun kesempatan untuk membalas. Keganasan terkenal dari keduanya benar-benar terungkap pada saat ini. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu mereka berdua. Dia tidak tampak panik karena dua serangan yang terkoordinasi dengan baik dari Dou Sheng ini. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menekannya dengan keras ke arah cakar angin yang terbang di atasnya. Jari musim semi kuning. Energi di dalam ruang sekitarnya tiba-tiba menjadi liar dan ganas setelah jari itu ditekan ke udara. Sosok besar berwarna kuning tua muncul entah dari mana. Setelah itu, ruang gemuruh disertai dengan momentum yang menakutkan karena bertabrakan dengan cakar yang terbuat dari angin. Telapak tangan penciptaan surga hebat. Xiao Yan tidak berhenti setelah menekan maju. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbanting ke bawah. Cahaya hitam besar menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Itu mengelilingi perut hitam besar itu saat kekuatan hisap yang kuat meletus dan dengan paksa menyeret perut itu masuk. Bang! Angin cakar dan perut hitam raksasa dihancurkan oleh pembalasan tajam Xiao Yan. Menjadi sumber serangan, baik Ying Huang dan Kun Huang terlibat. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak. Keterampilan Dou yang telah dipraktikkan bocah ini adalah semua keterampilan Dou kelas Tian. Selain itu, dia telah melepaskan mereka dengan keakraban seperti itu. Pembalasan langsung Xiao Yan akhirnya menyebabkan ekspresi Kun Huang dan Ying Huang berubah. Mata mereka dengan cepat menyapu pertempuran antara Feng Huang dan Yao Ming. Hati mereka mulai tenggelam setelah menyadari bahwa Feng Huang sedikit dirugikan. Penatua Ming, kamu harus memimpin orang yang tersisa untuk menghabisi kelompok itu dari suku Heaven Phoenix. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam setelah memaksa Kun Huang dan Ying Huang kembali dengan jari dan telapak tangan. Suara ini terdengar di samping telinga penatua Ban Sheng perantara dari suku Pithon 9 Tanah Dalam. Iya, penatua Ming tidak berani meremehkan perintah setelah mendengar ini. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia adalah seorang ahli Ban Sheng, dia mengerti bahwa dia tidak akan bertahan 5 kali melawan Xiao Yan jika Xiao Yan ingin menyerangnya. Semuanya, ikuti aku. Hari ini, kami akan menunjukkan kepada suku Heaven Demon Phoenix kekuatan dari suku Pithon ini tenang deep ground kami. Penatua Ming berteriak dengan keras. Dia memimpin untuk menyerang kelompok ahli dari suku Heaven Demon Phoenix. Saat ini, tidak ada lagi ahli Ban Sheng yang hadir di barisan suku Heaven Demon Phoenix. Yang terkuat adalah Jiu Feng yang berada di puncak kelas Douzun, tetapi jarak antara puncak Douzun dan Ban Sheng sangat besar. Oleh karena itu, suku Heaven Demon Phoenix mungkin memiliki keunggulan jumlah, tetapi mereka tetap dikalahkan oleh serangan ganas Elder Ming. Bajingan! Beraninya kau! Kematian telah terjadi di antara para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah kontak singkat. Kun Huang dan Ying Huang segera marah. Namun, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka saat mereka maju selangkah. Enyah! Ekspresi Xiao yang sedingin es saat dia melihat mereka berdua. Dia merentangkan telapak tangannya dan douki di dalam tubuhnya mulai berkumpul di sana seperti badai. Fluktuasi yang menakutkan mulai menyebar dengan cepat. Palm musim semi kuning. Douki menyebar seperti gelombang laut. Xiao Yan tetap tanpa ekspresi saat tangan kanannya tiba-tiba menghantam keduanya. Ranah kosong mulai berfluktuasi setelah telapak tangan Xiao Yan turun. Jejak tangannya yang besar muncul seperti langit saat berkumpul di atas kepala Kun Huang dan Ying Huang. Setelah itu disertai dengan momentum destruktif yang mengerikan saat runtuh. Itu menembus udara, meruntuhkan udara itu sendiri 1 inci pada suatu waktu. Ledakan sonik bergema dengan keras. Telapak tangan besar itu menekan ke bawah seperti gunung. Ekspresi Kun Huang dan Ying Huang menjadi sangat serius setelah merasakan kekuatan destruktif yang dikandungnya. Aduh! Teriakan Phoenix yang keras dan jelas bergema di seluruh dunia yang kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang tiba-tiba membengkak. Dalam sekejap mata,
Mereka berubah menjadi dua Heaven Demon Phoenix berukuran 10.000 kaki. Mereka mengepakkan sayapnya yang besar dan pilar cahaya selebar 2.000 kaki berteriak dari mulut mereka dan dengan keras memukul sidik jari yang sangat besar itu. Ledakan! Tabrakan itu seperti dua meteorit yang saling bertabrakan. Kekuatan tabrakan yang menakutkan itu bersiul dan menyebar seperti tsunami. Tekan mereka! Mata Xiao Yan menjadi dingin setelah melihat keduanya bergabung untuk memblokir Yellow Spring Palm. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya juga langsung melonjak. Dalam beberapa kedipan, dia telah melonjak dari bintang 1 Dousheng ke bintang kedua kelas Dousheng. Ini buruk, aura bocah itu tiba-tiba melonjak. Transformasi Xiao Yan juga terdeteksi oleh Kun Huang dan Ying Huang. Ekspresi mereka segera berubah. Sebelum mereka bisa melarikan diri, sidik jari besar di atas kepala mereka tiba-tiba menekan. Pilar cahaya selebar 2.000 kaki itu hancur berantakan. Mati! Mata Xiao Yan sangat dingin. The Yellow Spring Palm runtuh. Itu tanpa ampun mengelilingi tubuh besar dari dua pertempuran. Nyala api yang menakutkan menyembur keluar saat anjing laut itu mendarat. Mendesis! Setelah menderita serangan mengerikan ini, daging Heaven Demon Phoenix mereka segera terbelah. Darah segar mengalir keluar, terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Suara ledakan yang dalam berdesir di tubuh mereka. Setengah dari tulang putih padat mereka bahkan terbuka. Telapak tangan yang kokoh ini mengubah mereka berdua menjadi lumpuh. Dua sesepuh agung benar-benar kalah dari Xiao Yan. Kekalahan Kun Huang dan Ying Huang yang menyedihkan dirasakan oleh para ahli suku Heaven Demon Phoenix yang dengan keras memblokir Elder Ming dan kelompok Little Fairy Doctor. Wajah mereka benar-benar pucat. Jiu Feng dan Feng King Er menunjukkan mata yang tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Segel mereka! Xiao Yan melangkah melalui alam kosong. Dia muncul di atas kepala Kun Huang dan penatua lainnya dengan cara seperti hantu. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel. Akhirnya, dua pilar cahaya misterius menembak kedua kepala Heaven Demon Phoenix. Tubuh mereka dengan cepat menyusut sebelum mereka kembali ke bentuk manusia mereka dalam sekejap mata. Namun, ada simbol misterius tambahan di dahi mereka. Metode penyegelan ini hanya bisa berhasil ketika pihak lain tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Mata sedingin es Xiao Yan beralih ke para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix setelah berhasil menyegel Kun Huang dan Ying Huang. Para ahli itu segera mulai bergidik setelah melihatnya menoleh. Bahkan kedua tetua agung bersama-sama tidak dapat memblokir orang ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Kabur! Semua orang saling berhadapan. Sebuah kejutan muncul di dalam hati mereka. Mereka semua bergerak pada saat yang sama saat mereka melarikan diri ke segala arah. Mencoba melarikan diri. Xiao Yan dengan dingin tertawa setelah melihat mereka mencoba melarikan diri. Tangannya membidik ke kejauhan sebelum mengepal. Ruang kosong itu segera memadat menjadi sangkar yang tak terlihat. Dengan lambaian lengan bajunya, sangkar itu sendiri mulai menyusut dengan cepat. Para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu semuanya terperangkap di dalam sangkar tak terlihat yang berukuran kurang dari 100 kaki. Mereka tidak dapat melakukan apapun terlepas dari bagaimana mereka berjuang. Para ahli dari suku Pithon Nines Rene Deep Ground diam-diam menyeka keringat dingin mereka setelah melihat pemandangan yang luar biasa ini. Itu tidak berbeda untuk penatua Ming. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan memungkinkan dia untuk memahami kata-kata penindasan mutlak. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan ahli menekan Heaven Demon Phoenix. Dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan ini. Melawan dua Dousheng sendirian telah membuatnya lelah. Jika ada orang tambahan, bahkan Xiao Yan akan terseret ke dalam pertempuran yang panjang. Xiao Yan beristirahat sejenak setelah melakukan semua ini. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melirik pertempuran sengit Feng Huang dan Yao Ming. Dia tanpa sadar tertawa sebelum berteriak keras, "Feng Huang,
Kun Huang dan Ying Huang telah dikalahkan. Jika kamu terus bertarung, aku akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan. Apa? Feng Huang dan Yao Ming, yang berada dalam pertempuran yang sangat intens, buru-buru berbalik setelah mendengar tangisan dingin Xiao Yan. Mereka buru-buru mengamati situasi dengan mata mereka. Mereka sedikit tercengang melihat Kun Huang dan Ying Huang telah ditangkap oleh tangan Xiao Yan. Pada saat ini, darah menutupi tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan mata mereka tertutup. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Bahkan dengan sikap tenang Feng Huang, dia tidak bisa menahan perasaan pusing saat melihat adegan ini. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia bergumam.